Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizko Khalid Syafiuddin dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Zalzalah. Bismillahi masyaallah la yasrifus suka illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karomuhu wa ihsanu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihai lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Nur Amin LCMAG. Sebelumnya tentu saya memohon bimbingan dari beliau untuk materi ini dan seterusnya nanti. Kita awali dari pengertian Al-Zalzalah. Dinamakan Al-Zalzalah itu diambil dari kata Al-Zalzalah yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Menurut bahasa bermakna gerakan yang keras dan guncangan. Tazalzalatil ard, jika bumi berguncang atau bergetar, kemudian ia sofah, batu licin, sehingga tergelincirlah telapak kaki di atasnya dan berguncanglah. Ini yang jelas maknanya adalah guncangan. Lalu pembahasannya, apa asbabun nuzul menurut Imam As-Suyuti? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir yang berkata, tatkala turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, yang artinya dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Kaum muslimin itu berpikiran bahwa mereka tidak akan diberikan pahala jika melakukan kebaikan yang kecil. Sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapat siksaan jika melakukan dosa-dosa kecil seperti berbohong, melihat kepada yang haram, menggunjing, dan yang semisal. Jadi intinya mereka itu hanya beranggapan bahwa yang diazab oleh Allah atau yang diberikan balasan itu hanya segala hal yang besar. Yang kecil-kecil itu tidak. Di antara mereka itu berkata sesungguhnya Allah hanya menyiksa yang melakukan dosa besar. Lalu Allah menurunkan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu bagaimana pendapat yang lain tentang asbabun nuzul surat ini? Menurut Imam As-Sobuni, dalam karyanya yang berjudul Safwatut Tafsir, bahwa surat ini menjelaskan tentang terjadinya suatu prahara besar pada hari kiamat. Surat ini membicarakan gempa bumi dahsyat,
saat itu terjadi hal-hal aneh yang membingungkan manusia. Misalnya, bumi mengeluarkan orang-orang mati, mengeluarkan tambang-tambang dari perutnya, kesaksian bumi atas apa yang dilakukan manusia di atasnya. Surat ini juga mengenai keberangkatan manusia menuju padang mahsyar dalam dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang celaka dan golongan orang-orang yang beruntung. Maksudnya di sini adalah menurut Imam As-Sobuni itu bahwa surat Al-Zalzalah itu pada dasarnya menjelaskan beberapa hal. Ada yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Lalu juga menjelaskan tentang keberangkatan orang-orang setelah mati. Ketika dia dikumpulkan di suatu padang bernama Padang Mahsyar, mereka akan dikumpulkan untuk menyaksikan apa yang telah mereka perbuat di atas bumi. Dari situlah manusia itu dikumpulkan dalam dua golongan tersebut, yaitu dari golongan orang-orang yang celaka dan golongan orang-orang yang beruntung. Sedangkan menurut Ar-Razi, ini terdapat dalam sebuah riwayat, bahwa asbabun nuzul itu lantaran ada dua laki-laki yang salah satu diantaranya tuh bersedekah kepada pengemis. Namun temannya itu melarang dan mengatakan bahwa untuk apa memberikan uang kepadanya. Maksudnya untuk apa memberikan sedekah itu. Lalu dijawab oleh orang yang mau bersedekah tadi. Yaitu dengan untuk meringankan dosa dan menghanyutkan siksa dari azab kita. Sedangkan menurut Nasiruddin Albani, ini dari rombongan orang sebelah, bahwa dalam kedua ayat itu merincikan balasan amal masing-masing. Barang siapa beramal baik walau sekecil atom. Karena zaman dahulu ini kan batas pengetahuannya yang paling kecil itu adalah atom, maka Imam Nasiruddin Albani itu memisalkan zarrah itu dengan atom. Maka akan menerima balasannya. Dan demikian pula sebaliknya apabila melakukan keburukan, walaupun sekecil atom, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana dari hadis Adi yang secara marfu itu berbunyi, takutlah atau hindarilah oleh kamu api neraka, walaupun hanya sebiji kurma dan meski hanya berbuat baik. Nah, ini juga ada permisalan lain selain daripada zarrah ataupun atom, yaitu sebiji kurma. Nah, ini dari beberapa riwayat tadi di atas, penjelasan-penjelasan tadi, itu sangatlah jelas bahwa sebesar apapun yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik, tentu akan mendapatkan balasannya di hari akhir nanti. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama tafsir lain ya? Ini dari Tafsir Al-Misbah, karangan dari Profesor Quraish Shihab, yang menerangkan bahwa pada ayat 1 sampai 3 itu berbicara tentang terjadinya hari kiamat. Semua manusia yang sempat mengalaminya begitu terheran-heran akan apa yang menimpa mereka sehingga bumiku berguncang dengan amat dahsyat. Lalu dilanjutkan pada ayat ke-4 sampai ke-6, itu menjawab atas keheranan manusia yang dijelaskan pada ayat 1 sampai 3 tersebut. Bahwa Allah lah yang maha memelihara. Allah maha memelihara ini tentunya dalam segala perspektif ya. Bisa dengan memperbaiki, memperburuk, memelihara, atau membinasakan. Dan dari situ manusia akan digiring menuju Allah sesuai dengan tingkatan keimanan dan kekufuran mereka.
Hal itu agar diperlihatkan kepada mereka masing-masing catatan mereka. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa kata ini itu menunjukkan bahwa manusia itu akan dikunci mulutnya. Dan yang menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan di atas muka bumi itu anggota tubuh yang lain. Makanya di sini dikatakan bahwa diperlihatkan kepada mereka masing-masing catatan mereka. Nah, catatan ini itu dari semua kesaksian yang malaikat tulis dan apa yang diberikan penjelasan oleh tubuh manusia itu sendiri. Dan pada ayat ke-7 dan 8 ini menjadi puncak dari pembahasan surat Al-Zalzalah. Itu dijelaskan setiap balasan dari semua perbuatan mereka, baik itu yang kecil ataupun yang besar, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kesimpulannya, bahwa pada surat ini itu terfokus kepada dua ayat terakhir, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwasannya setiap hal yang kita perbuat, entah itu baik ataupun buruk, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa penjelasan mengenai daripada asbabun nuzul dari surat Al-Zalzalah. Selanjutnya kepada saran. Ya, penjelasan dan penjabaran singkat ini tentu kami ambil dari berbagai sumber yang menurut kami benar ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang salah darinya. Maka dari itu kritik dan saran dari para pembaca sekalian, para pendengar sekalian, amat sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Dan kami juga aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan tugas kami. Semoga bisa membantu pemahaman kita walau hanya sekecil apapun ya teman-teman semua. Dan semoga juga bermanfaat kepada siapapun yang melihat dan mendengarkan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon maghfirahnya. Biqauli astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.